Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan ya, panduan nanti kita bikin step by step, langkah demi langkah. Pertama kita masuk dulu ke dalam untuk mengupdate data kita ya. Ini yang paling dasar. Jadi ini adalah eh, menu sebentar. Ini adalah akun saya ya. Jadi Bapak Ibu silakan masuk di alamatnya di hasilgo.go.id. Kemudian gunakan password yang sudah diberikan oleh teman-teman yang memegang akun operator ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu melakukan proses edit profile dulu ya. Edit profile ini penting untuk menentukan hierarki ya di dalam penggunaan Ekin ini. Jadi yang harus di menu ini untuk melakukan proses perubahan password. Tapi yang utama isi dulu ini. Atasan langsung kita siapa? Satu tingkat di atas kita. Ini 2 tingkat di atas kita, ini 3 tingkat di atas kita. Kemudian pada level eselon 2 ini bisa jadi kepala daerah ya. Kepala daerah di atasan 2-nya kepala daerah ini juga sama. Jadi lakukan aja dulu yang bisa dilakukan. Kalau statusnya PLT bagaimana? Anggap aja dulu definitif seperti itu karena belum bisa diakomodir di sini. Nah, untuk unit kerja silakan pilih unit kerja terkecil ya di level eselon 4 ya. Biasanya seperti itu. Jabatan silakan pilih dari yang ada di list. Jika tidak ada nanti gunakan link yang diberikan teman-teman ya yang sudah ada di grup ya, bit.ly Adu Ekin Cilegon. Nah, pangkat golongan ruang jika ini keliru silakan masuk ke pengaduan juga sama. Kemudian simpan ya. Nah, biasanya di sini belum berubah. Kalau belum berubah, log out dulu, lalu login kembali. Nanti insya Allah di sini sudah berubah. Itu tahap 1 ya. Tahap 1. Lalu berikutnya tahap 2 ya. Tahap 2 itu kita jadi gini, kita tidak bisa melakukan proses pelaporan laporan harian kinerja kalau tidak ada SKP tahunan dan bulanan. Ya. Yang non SKP abaikan dulu ya. Karena ini dia hanya mencirikan kita punya produktivitas tapi tidak membebani nilai. Jadi lebih baik ngisinya di sini ya. Di laporan harian kinerja SKP. Nah, syarat untuk mengisi ini maka harus buat dulu rumah tahunan dan bulanan. Pertama, kita masuk ke tahunannya dulu ya. Pilih menu target dan realisasi tahunan. Nah, lalu sama tambah periode SKP-nya silakan dibikin mulai kapan. Kalau yang tahun 2021 ini kan ada 2 periode ya. Januari, Juni, lalu Juli, Desember. Silakan disesuaikan, pilih mulai tanggal berapa, lalu berakhir tanggal berapa, simpan. Nah, ini contoh kasus yang ibaratnya semua keadaan normal ya, dari Januari sampai dengan Desember. Nanti Bapak Ibu bisa jadi ini situasinya bikin 2 ya. Tapi dalam hal ini untuk SKP yang diproduksi Ekin kita abaikan dulu ya, yang kita fokuskan adalah pembiasaan. Nah, kalau yang SKP yang di tahun 2021 silakan dibuat berdasarkan materi diklat yang sudah disampaikan oleh Bu Susan seperti itu. Jadi kita fokus ini, kalau ini hanya untuk pembiasaan di Ekin. Anggap aja 1 tahun ya. Lalu kita bikin target SKP tahunannya. Nah, untuk membuat SKP tahunan ini ya, untuk membuat SKP tahunan ini Bapak Ibu harus sebentar. Saya hapus dulu ya. Bapak Ibu harus bisa mendefinisikan. Nah, ini kebetulan output saya selama 1 tahun. Output saya selama 1 tahun yang berbasis by budget. Nah, kalau 2 komponen terakhir ini ada di materinya Bu Susan nih. Jadi terlaksana direktif pimpinan dan terlaksana renaksi itu sebagai keranjang sampah lah istilahnya ya. Keranjang sampah untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Nah, situasi pertama, jika Bapak Ibu bisa membreakdown ini, ya silahkan. Ini didapat dari DPA, jadi beban pembiayaannya per kegiatan. Nah, kan Pak ada menu cascading gitu ya. Menu cascading kalau dalam konteks ini, kalau yang sudah memahami silahkan, tapi kalau yang belum memahami, ya
abaikan dulu aja ya, karena kita aspek pembiasaan. Contoh kasus gini, saya untuk Monef Sakib ini, kalau kita edit ya, ini di dalam aspek melakukan proses peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi di pemerintahan saya, seperti itu. Nah, jadi anggap aja ini kosong. Nah, kalau kosong mau nambah gimana ya? Tinggal tambah. Kalau pimpinan sudah isi ya tinggal pilih. Kita mendukung kinerja pimpinan yang mana. Kalau belum ya kosongin aja. Kegiatan tahunannya apa? Ya, lalu simpan. Nah, situasinya begini. Bisa jadi Bapak Ibu, wah rumit nih untuk membelah 1 sampai 7. Kalau bisa mangga, kalau belum cukup inputkan poin 8 dan ke-9. Nah, balik lagi ya, Ekin ini kita fokus untuk pembiasaan dulu. Jadi ini cukup kalau nggak mampu sampai 1 sampai dengan 7 ini, maksudnya mendefinisikan dari kinerja dari MPH-nya. Kalau MPH-nya sudah terbentuk, masukin ke sini untuk indikatornya. Ini indikatornya ya. Masukin ke sini, lalu ininya adalah yang 2 terakhir, yang kuning itu di matrix addition. Kalau ini nggak bisa, udah cukup 2 aja ya. Oke, itu dulu. Targetnya 100% selama 12 bulan ya. Jadi kita buat rumahnya dulu sebenarnya. Ya, seperti itu target tahunan. Kemudian masuk ke bulanan. Misalkan di bulan kita mau bikin bulan November, tinggal tambah plus bulan November itu bulan keberapa simpan. Nah, jadi nih November kepanggil. Lalu target SKP-nya gimana? Nah, itu tadi Bapak Ibu harus membreakdown lagi tuh dari yang 7 tadi itu menjadi bulanannya bagaimana. Bingung, kalau bingung cukup panggil 2 ini aja, tambah panggil yang dua ini nih, direktif dan rencana aksi. Panggil aja 2 ini sebagai rumah, hanya untuk rumah dulu ya. Nah, target kuantitas apa? Nah, ini kelemahan situasi yang saat ini ya, kelemahan di dalam sistemnya. Jadi karena 1 bulan itu efektifnya 20 hari kerja, kita panggil dulu ini. 1 bulan itu 20 hari kerja, kita anggap ya ada 20 aktivitas, 20 aktivitas dalam 1 bulan. Jadi setiap hari itu harus ada aktivitas, itu hanya untuk pentargetan ya. Tulis saja direktif pimpinan target 20, ininya bisa laporan, bisa apa gitu ya, terserah. Yang jelas kita buat rumahnya dulu. Targetnya selama 20 hari. Kalau ada 20 hari kerja, kalau misalkan 22 hari kerja 1 bulan efektif ya udah ini targetnya 22. Itu dulu aja. Ya, jangan dibuat rumit. Yang penting kita punya rumahnya. Nah, udah gini, akhirnya Bapak Ibu ya ini udah di-save nih SKP bulanannya, berarti bulan November saya ada 2 rumah untuk cantolan harian saya. Akhirnya gini, kita sudah bisa mengisi SKP harian. Ya, tinggal input laporan kinerja SKP. Centang prosesnya, kegiatan harian SKP-nya apa? Gitu ya. Uraikan saja. Menghadiri rapat dari, berarti kan outputnya apa? 1 laporan atau apa ya, 1 materi gitu ya yang harus disampaikan ke pimpinan. Rapatnya kapan? Jam 8 sampai jam berapa? Misalkan sampai jam 12 ya. Nah, ini pilih menunya. Di antara 2 ini yang mana? Kalau yang ini, oh ini direktif pimpinan. Udah simpan. Ya. Muncul. Nah, jika Bapak Ibu tidak membuatkan SKP bulanan, itu tidak akan muncul ininya dan kita nggak tahu rumahnya kemana dan akhirnya nggak bisa ngisi SKP harian. Balik lagi, Ekin sekarang kita fokusnya kepada pemanfaatan atau pembiasaan. Artinya yang penting ada rumah tahunan, rumah bulanan, akhirnya SKP harian bisa diisi. Ya, bisa diisi. Tapi isinya, nah ini kita mulai serius hariannya tuh. Kalau rapatnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Ingat, 1 hari itu 300 menit efektif. Kita mau mengidentifikasi 300 menit itu habis atau tidak. Itu dulu, jangan bicara ideal dulu ya. Sudah aja seperti itu ya, selesai. Oke, ini tahap 2. Berarti Bapak Ibu dalam konteks kalau ini video dirilis November, kita sudah bisa buat rumah November untuk latihan di selama bulan November ngapain aja. Nanti Desember yang mulai agak serius ya, sudah mulai rutin seperti itu. Oke, tahap 3 berikutnya.
untuk menghasilkan nilai bulanan. Ya, misalkan sudah 1 bulan diinputkan, gitu, sudah 1 bulan diinputkan. Di sini misalkan kita carilah bulan September ya. Ini sudah 1 bulan saya input. Nah, kita lihat di sini di kolom ini verifikasi ya. Untuk yang November, ini di sini belum verifikasi. Kalau September saya udah close point. Nah, ini sudah verifikasi. Di akun mana yang verifikasi? Di akun pimpinan kita. Jadi kalau kita, misalkan kita punya anak buah, berarti kita yang memverifikasi anak buah kita. Ya, kalau yang punya kita berarti diverifikasi oleh atasan kita, baik atasan langsung, atasan kedua, atau atasan ketiga. Jadi ketika kita klaim mereka sebagai atasan, data yang kita inputkan akan ada di menu mereka. Oke, caranya gimana? Jadi untuk melakukan proses verifikasi, Bapak Ibu silakan masuk ke laporan harian kinerja, masuk di sini laporan harian kinerja SKP bawahan. Balik ingat ya, non SKP kita abaikan dulu ya, jangan input di sini karena percuma, tidak akan dinilai. Kita masuk ke laporan kinerja SKP bawahan. Kita cari bulan November. Nah, ini enggak ada ya, kebetulan tim saya belum pada isi. Nah, misalkan di Oktober ya. Nah, nanti verifikasi pimpinan itu melakukan proses ini tadi memilih. Nanti awalnya dia akan belum verifikasi dulu. Nah, kita milih sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Itu aja. Itu yang dilakukan kita. Jadi di samping kita berkewajiban untuk mengisi aktivitas harian kita juga jika kita bertindak sebagai supervisor atau pimpinan, kita juga wajib untuk melakukan proses verifikasi aktivitas anak buah. Nanti kita bisa analisa, Bu Neneng mengikuti rapat dari jam 8 sampai jam 4. Masa iya sih? Gitu kan. Seharian ngikutin rapat aja. Nah, ini ada kekeliruan. Kalau kekeliruan tinggal panggil orangnya, coba tolong dibenerin gitu. Atau jangan-jangan memang tidak ada ya gitu. Kalau misalkan sudah clear, silakan pilih baik. Kalau memang rapatnya dari pagi sampai sore memang betul, ya sudah kita proses aja seperti itu ya. Dalam hal ini kita belum bicara benar salah, tapi yang terpenting adalah kita menginputkan jujur ya, menginputkan aktivitas harian kita, lalu pimpinan kita berlaku sebagai pimpinan, kita mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh subordinat kita gitu ya, seperti itu. Itu caranya. Nah, setelah memverifikasi, jadi selaku pimpinan ya kita harus melakukan proses verifikasi kinerja bawahannya dulu ya. Kalau misalkan ya, saya masuk ke misalkan akun Pak Sam ya, kita masuk ke akun Pak Sam. Aduh, kan masuk akun Pak Sam. Nah, Pak Sam mau melakukan proses verifikasi saya di bulan November, tuh, Bu Anis tuh, tinggal begini aja, ya. Bu Anis, Pak Makmun gitu ya, tinggal dipilih aja, ada klaster yang mana. Nanti akan kelihatan di sini dari 52 kegiatan ini, jumlah yang diverifikasi baru 0, berarti banyak yang belum. Nanti kita akan melihat, takutnya ada yang ketinggalan nih, belum diverifikasi, nanti akan terlihat di sini sisa berapa ya, sisa berapa. Oke, itu yang dilakukan. Nah, setelah itu, setelah pimpinan melakukan proses verifikasi bawahan di akhir periode bulan, itu kita menginputkan target dan realisasi SKP bulanan bawahan. Menunya di sini nih. Tuh. Misalkan punya siapa November, Pak punya Pak Mirta, nilai kualitas. Nah, masuk ke sini, terus input nilai kualitas. Nanti dia akan ada referensinya. Oh, ini error nih karena Pak Mirta belum ada rumahnya ya. Belum ada rumahnya, di delete misalnya. Ini juga sama. Nanti kalau normal dia akan ada, sebentar. Kalau bukan Pak Mirta ya, sebentar. Nih, misalkan ke saya. Ya.
Kegiatan bulanannya apa? Misalkan ini. Dia akan terlihat. Tuh. Karena saya baru sedikit aktivitasnya, dia akan 50 ke bawah. Ya, misalnya kita isi 90, tidak akan mau. Ya. Dia akan ada referensinya. Nah, ini referensi ini diambil dari berapa banyak kegiatan kita menghabiskan jam dan berapa banyak kegiatan kita pada posisi baik, sangat baik, cukup, kurang, buruk. Seperti itu. Nanti dia akan referensi. Itu aja. Nah, nilainya terserah kita, ya, situasi. Kalau mau ngasih catatan silakan. Seperti itu. Selesai deh, ya. Tutup nilai bulanan. Jika misalkan target bulanan kita, ya, saya log out dulu. Target bulanan kita itu melebihi kinerja harian kita melebihi target bulanan, ya. Itu sebenarnya ya ini kelemahan sistem lagi, ya. Kita masuk misalkan laporan harian kinerja di sini. Menghadiri rapat, ya. Kalau kita lihat, pertama kita perhatikan ini dulu, ya. Ya, November target SKP, lihat 20 agenda, ya, 20 agenda. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Saya bulan November baru ada 2 agenda. Kita lihat realisasi bulanan. Tuh. Dari 20 sudah ada 2 agenda yang di sini, klaster ini. Yang ini 0. Ya karena memang tidak ada, ya. Baru ada 2 output di sini, ya. Tuh. Dilihat 20 agenda sudah 2 agenda. Udah 2 dari mana, ya? Ada 1 dan 2. Sebenarnya dia dipengaruhi ini kuantitas. Ya, contoh, misalkan saya edit. Ini bukan 2 laporan, ini 10 laporan. Simpan. Dia akan masuk ke realisasi bulanan. Jadi 11, ya, 10 tambah 1 jadi 11. Ya. Bisa jadi dalam satu hari itu agenda kita nggak cuma 1, tapi banyak. Dan itu yang akan menjadi buah laporan. Ya. Akhirnya ini akan melebihi ini. Ya, contoh misalkan, ini baru 2 hari. Misalkan udah 20 hari, ternyata dia bisa 40. Misalkan 40 aktivitas atau 40 output yang kita lakukan dalam satu hari. Kita lihat di sini. Tuh, dia akan mengeluarkan catatan ini. Terdapat kegiatan bulan yang membutuhkan penyesuaian kuantitas. Silakan cek kembali kuantitas target dan realisasi kegiatan Anda. Artinya, kita abaikan dulu target. Kita pasang dulu target itu, ya misalkan ada 22 hari kerja, ya anggap aja satu hari ada 1 aktivitas, maka targetnya 22 atau 20. Kemudian di akhir bulan, yang Bapak Ibu harus lakukan jika ini terjadi, ya ini hanya bisa muncul ketika di tanggal 31 atau 30-nya. Kalau di tanggal 1 bulan berikutnya dia tidak akan muncul. Jadi harus diingat di tanggal 31 akhir bulan kalau muncul beginian, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyesuaikan target, masuk lagi ke target bulanan, ya. Lalu kemudian di sini November sesuaikan targetnya, misalkan tadi yang ini. Sesuaikan targetnya. Oh, ternyata saya ada 40 aktivitas. Ya udah 40 aja di sini, ya. Simpan. Ya, simpan. Nanti kita lihat di sini laporan harian kinerja. Kita lihat di sini realisasi bulanan. Oh, masih lebih ya, 41. 41. Kita lihat, masuk lagi ke sini. Jadi memang sistemnya memperkenankan untuk kita melakukan proses adjustment atau penyesuaian. Taruhlah 41. Oke. Kita lihat di sini. Normal kan? Ya. Jadi sistem ini berharap jangan ada kuantitas di sini realisasi melebihi target. Loh kan kita nggak tahu jumlah output kita dalam 1 bulan ini. Maka dari itu sistem ini akan menotif bahwa harus ada penyesuaian. Ya, maka tinggal sesuaikan saja, ya, seperti itu. Ingat, ini belum ideal kondisinya, tapi yang paling penting adalah kita membiasakan untuk melakukan proses pengisian ekin seperti itu, ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kita laporkan aja setiap hari ini 300 menit ini kita ngabisin ngapain, kita habisinnya untuk apa gitu, ya. Silakan gitu. Yang penting ada cantolannya dulu. Nah, kalau yang renaksi itu kan Bu Susan tuh bilang, ya,
itu tuh harusnya sudah jelas, cuman kan kita belum ada ya. Nah, ini baik lagi kalau kita lihat yang redaksinya tuh, redaksi dalam hal pencahayaan indikator kinerja utama ya, Bapak Ibu perhatikan indikator kinerja utama kita. Kalau memang relate dengan kinerja utama ya sudah, itulah yang dilakukan. Kalau ini kan lebih kepada perintah pimpinan ya, kalau ini yang memang inisiatif kita gitu. Seperti itu konteksnya ya. Kita lanjut lagi sebentar. Oke, saya rasa cukup dulu ya, karena yang paling rumit itu memang di dua aspek itu ya, menentukan target tahunan dan bulanan. Karena kalau sudah ada rumah tahunan dan rumah bulanan ya harian bisa diisi. Untuk disposisi gampang ya, sudah dijelaskan, mungkin teman-teman juga sudah memahami. Nah, kalau bingung, lihat di sini nih. Tuh. Ini bisa diklik nih, Pak. Ini adalah petunjuknya. Buku manualnya. Ya, silakan dibaca. Misalkan untuk disposisi itu untuk apa sih? Ada tuh. Ada. Sini petunjuknya. Cuman begini ya, kami sarankan untuk melakukan proses disposisi melalui sistem aja ya, karena nilai disposisi itu 3 ya, mau 1, mau 10, 3 poinnya. Jadi akan menunjang ke kinerja bulanan. Dan ingat, kita dari kota itu akan melakukan proses, ya ibaratnya penghitungan, kita belum melihat benar salah ya, tapi yang kita lihat adalah berapa user yang sudah melakukan proses persetujuan belum persetujuan. Yang pertama membuat SKP bulanan itu dulu. Nah, SKP bulanan otomatis hariannya ada. Ketika tutup bulan nanti akan berapa orang yang melakukan persetujuan SKP bulanan itu akan muncul ya. Itu kontrol kita. Dan ke depan itulah yang akan menjadi kertas kerja dalam pemberian TPP. Ya, sekarang kita aspeknya pembiasaan. Jadi targetnya semua orang di dinas melakukan update profil, lalu membuat SKP tahunan dan bulanan, SKP dan tahunan sebagai rumah di Ekin ya, lalu melaporkan kegiatan hariannya secara rutin, lalu tutup skor setiap bulan. Itu aja. Tapi mengenai SKP akhir tahunnya gimana? Kita SKP akhir tahun itu hal yang lain yang harus Bapak ikuti aturannya. Nah, kalau ini kita hanya pembiasaan pengisian Ekin. Ya, seperti itu. Selamat menikmati menu yang ada di Ekin. Terima kasih.